Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nuke Syafila kembali menjumpai Anda, sahabat sehat RSUD Kraton. Kali ini saya sudah bersama narasumber Dr. Gigi Eriana Mayasari Husna, spesialis periodontia. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Nuke. Iya, ini mungkin banyak sahabat sehat RSUD Kraton yang belum tahu tentang apa sih ini periodontia. Ya. Bisa dijelaskan ini dok? Ya, periodontia adalah salah satu keilmuan spesialistik di bidang kedokteran gigi. Memang belum banyak ininya Mbak sebarannya. Dan saya salah satu yang ada di daerah Pantura. Jadi periodontia ini adalah salah satu cabang ilmu dari kedokteran gigi yang menangani bagian penyangga gigi. Bagian penyangga gigi itu apa saja? Ada lapisan yang ada di akar, kita sebut sementum. Kemudian ada gusi, gusi yang berwarna pink ini ya, bisa dilihat oleh mata itu. Gusi, kemudian tulang penyangga gigi atau kita sebut tulang alveolar. Kemudian ada lagi kalau di gigi itu jadi gigi tertanam di dalam tulang itu ada ikatannya. Nah itu namanya kita sebut serat kolagen. Nah itu juga salah satu yang kami tangani. Jadi kalau di kedokteran gigi spesialistiknya cukup banyak, tapi memang belum banyak dikenal di masyarakat. Ada bedah mulut yang paling banyak orang tahu, spesialis bedah mulut. Kemudian ada spesialis orto itu yang suka melakukan perawatan dalam bidang gigi, kawat gigi itu ya. Kemudian ada konservasi penambalan, ada kesehatan gigi anak, itu periodontia, terus kemudian ada radiologi dental juga sudah ada, dan ada penyakit mulut, terus ada bidang saya yaitu periodontia. Jadi cakupannya itu menangani masalah-masalah yang terutama menyangkut jaringan penyangga gigi, gitu Mbak Uke. Gitu. Berarti kalau dokter spesialis gigi aja itu masih ada lagi gitu ya dok ya? Ya jadi kita masuk di kedokteran gigi, jadi dokter gigi. Kemudian ya sama seperti dokter di kedokteran umum masuk jadi kedokteran umum, terus keluar jadi dokter umum. Kalau kita jadi dokter gigi umum, kemudian mengambil sekolah lagi spesialistik, yaitu tadi bidang-bidangnya ada macam-macam. Gitu. Cuma memang belum familiar lah di masyarakat umum. Berarti untuk Pekalongan sendiri hanya RSUD Kraton yang ada atau ada lagi yang lain? Kalau untuk bidang saya periodontia kebetulan baru saya di daerah Pekalongan, di Batang, Pekalongan, Pemalang gitu ya. Yang saya tahu ada teman saya di Tegal gitu. Jadi yang paling dekat di Tegal. Itu baru ada ya di Pekalongan gitu. Kalau sehari-hari nih dok di RSUD Kraton sendiri banyak nggak dok yang ditangani terkait dengan spesialis? Di bidang periodontia yang ditangani ketika kehadiran saya akhirnya menjadi banyak karena akhirnya sudah banyak dokter gigi umum pun yang akhirnya mengerti perlu perawatan bersama di bidang perio. Yang paling sering datang keluhannya adalah pasien giginya goyang, terutama pasien-pasien dengan medically compromised atau penyakit penyerta. Jadi ada pasien diabetes mellitus itu sering mengeluhkan giginya goyang. Kalau selama ini mungkin penanganannya gigi goyang langsung dicabut ya, tapi setelah konsultasi dengan kami ya ada beberapa gigi yang bisa tetap dipertahankan. Jadi fungsi kunyah pasien pun tetap terjaga. Jadi pada pasien lansia kita jadi menanganinya itu permasalahan dalam rongga mulut pada pasien lanjut usia, pasien medically compromised, misalnya pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, itu memang ada manifestasi atau gambaran klinisnya dalam rongga mulut. Dan alhamdulillah sekarang kunjungannya pun mulai makin meningkat. Artinya masyarakat umum pun sekarang sudah mulai lebih memperhatikan kesehatan rongga mulutnya. Jadi mungkin selama ini yang penting saya badannya sehat, tapi sekarang ya berkembang juga pengetahuan dan kebetulan bidang spesialistiknya juga sudah mulai makin berkembang, terutama di RSUD Kraton. Jadinya ya
masyarakat lebih memperhatikan lah kesehatan rongga mulutnya, nggak cuma badannya aja. Gitu. Kalau apa namanya yang mungkin bisa ditangani oleh dokter gigi yang umum gitu, terus nanti dirujuk ke periodontologi ini yang gimana, Dok? Ya, jadi kalau yang sering dirujuk dari dokter gigi umum tadi misalnya gusinya bengkak nggak sembuh-sembuh, itu juga kadang sering dirujuk ke sini. Ya tadi kegoyangan gigi, kemudian gusinya bengkak, atau pasien mengeluhkan gigi saya linu tapi ternyata pas diperiksa tidak ada lubangnya. Nah itu kita lakukan tindakan dan perawatan lebih lanjut, bisa dirujuk ke rumah sakit keraton. Kalau untuk jadwal prakteknya sendiri hari apa dan jam berapa, Dok? Jadwal praktek saya di rumah sakit ini polinya hari Selasa dan Kamis. Jamnya yang mengikuti jam pelayanan rawat jalan. Iya, jadi mungkin sahabat sehat RSUD Keraton yang ingin periksa ke sini ya terkait gusi dan sebagainya gitu gusi, ya. Terus kemudian sering juga bilang gusinya saya berdarah, Dok. Bangun tidur tiba-tiba berdarah. Nah itu sudah diperiksakan berkali-kali tapi tidak kunjung sembuh. Udah dikasih obat macam-macam nggak kunjung sembuh. Nah itu bisa dikonsultasikan kepada bidang periodontia. Kemudian tadi gigi yang goyang. Gigi yang goyang, ada beberapa gigi goyang yang memang masih bisa dipertahankan. Jadi ya mesti punya pasien bisa kembali lagi seperti awal. Pasti ini kualitas hidupnya juga jadi baik, lebih baik ya. Kemudian pasien dengan kelainan darah juga terkadang ada gambaran klinisnya di rongga mulut. Itu bisa dikonsultasikan kepada kami. Kebetulan kan kita juga ada pelayanan onkologi ya, pelayanan keganasan. Nah itu kami sering berkolaborasi juga dengan pelayanan onkologi karena memang ada beberapa keganasan yang bisa timbul, bisa diketahui diawali dengan gambaran di rongga mulut. Karena nggak bisa sembarangan juga penanganan untuk terkait. Iya, jadi kolaborasinya, alhamdulillah di Keraton kan spesialisnya juga cukup lengkap ya. Jadi paling sering yaitu pasien jantung, kita kolaborasi dengan dokter jantung, kemudian onkologi, penyakit dalam, saraf, karena penanganan pasien-pasien lansia pun kita juga membutuhkan bidang spesialistik lainnya untuk perawatan bersama. Iya, jadi mungkin yang di rumah juga nggak bisa menganggap sepele ya kalau sakit gigi atau gusi gitu ya, Dok ya, karena bisa berakibat fatal juga ya, Dok, untuk ya jelas kalau sakit gigi jelas mengurangi kualitas hidup, makannya nggak enak, tidurnya apalagi betul. Perutnya lapar gitu ya kan, jadi pasti nggak bisa tidur. Jadi yang kita perbaiki itu karena ya mulut adalah gerbang utama makanan masuk ke dalam tubuh. Dan kalau makanannya masuk ke dalam tubuh itu bersih ya insya Allah kan tubuhnya juga bersih, bisa memberikan nutrisi yang baik kepada organ-organ tubuh lainnya. Jadi kalau rongga mulutnya kotor, kesehatannya kurang, makanannya mungkin karena sakit gigi jadi main ditelan-telan aja nggak dikunyah, pasti kan otomatis jadi ususnya 2 kali bekerja lebih berat. Nah itu pasti akan ada efek sampingnya di kemudian hari. Nah itu yang harus bareng-bareng sama-sama kita perbaiki ya. Masyarakat hendaknya untuk lebih sadar terhadap kebersihan dan kesehatan rongga mulut. Iya, jangan asal beli obat-obatan sembarangan. Makanya biasanya kayak yang mungkin simbah-simbah atau bapak-bapak pekerja bapak tani, buruh-buruh gitu langsung aja beli di toko obat atau warung-warung. Itu gimana sebenarnya, Dok? Kalau iya, jadi pemakaian obat yang banyak di warung-warung yang mungkin bentuknya sasetan gitu ya, itu bahaya. Pertama itu chemical burn, jadi rasa terbakar dalam rongga mulut yang disebabkan karena pemakaian obat tadi. Biasanya sih mereka sukanya dipakainya lokal, jadi kalau nggak diteteskan ke gigi yang sakit dikumur-kumur, padahal sebenarnya obat itu harusnya ditelan, tapi ya memang efeknya jadi lebih cepat, tapi ada efek buruk di balik itu, jadi gusinya bisa terbakar, ditandai dengan
Gusinya saya minum obat ini dok, tapi gusi saya tiba-tiba putih-putih atau lidah saya kebas, nggak bisa ngerasain rasanya panas. Nah itu efek seperti itu yang harus dihindari karena ya tadi jadinya giginya sakitnya hilang tapi timbul lagi penyakit lainnya. Yang paling ditakutkan ya tadi chemical burn, terus kemudian yang lainnya adalah ya dosis. Kita nggak bisa ngukur dosisnya, padahal kan obat itu juga nggak bisa sembarangan. Jadi kayak antibiotik ya ada dosis tertentu yang harus diminum dalam jangka waktu tertentu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ada yang 3 kali per 8 jam atau per 12 jam. Nah, itu kan memang masing-masing obat mempunyai waktu paruh berbeda-beda. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kenapa kalau bisa jangan membeli obat sembarangan atau ya kadang pasien suka saya beli di apotik dok nggak tahu nama obatnya apa pokoknya dikasih 3 macam tablet ini gitu kan. Jadi kita sendiri juga kadang bingung yang sudah menangani kan kenapa harus dikasih obat ya padahal ini cuma masalahnya giginya berlubang ditambal selesai gitu kan nggak sakit tapi karena ya efek penghilang obat rasa sakit itu memang tetap hanya sementara. Kalau mau nggak sakit dalam jangka waktu lebih panjang ya segeralah periksa ke tenaga medis yang sesuai dengan penyakitnya. Artinya kalau sakit gigi ya ke dokter gigi dulu gitu biar cepat ditangani, jangan hanya minum obat saja. Oke, nah kenapa nih sahabat sehat RSUD Kraton harus ke spesialis periodonsia ini dok? Misalkan kalau sakit gigi atau ada masalah terhadap mulut ini harus segera. Terutama ke RSUD Kraton ini ya. Kenapa harus ke periodonsia ya tadi? Kalau awalnya pasien mungkin ngerasa udah goyang dok, tadinya 1 gigi gitu kan, terus tapi tak biarin nanti lama-lama kok merembet ke gigi lainnya goyangnya. Yang paling sering sih itu yang paling sering datang ke sini. Jadi awalnya 1 gigi yang goyang dibiarkan hingga merembet ke gigi lainnya kan. Jadi lebih banyak gitu. Perawatannya juga jadi lebih panjang. Artinya kalau sudah merasakan ada yang tidak nyaman, terutama yang paling sering datang karena pasien memang mengeluhkan giginya goyang ya. Jadi kalau sudah tidak nyaman, goyang 1 gigi, ya segeralah periksa ke periodonsia, ke spesialis periodonsia yang ada di Rumah Sakit Kraton. Karena setiap pemeriksaan kalau memang gejala klinisnya itu misalnya giginya goyang, terkadang tidak menutup kemungkinan saya harus lakukan cek darah. Jika ditemukan gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, kita konsulkan. Nah kembali lagi kenapa harus ke RSUD Kraton? Karena RSUD Kraton bidang spesialistiknya cukup banyak dan ya dibilang bisa yang paling lengkap lah di area Pantura ini ya. Misalnya kita punya spesialis, kita punya subspesialis, jadi itu benar-benar bisa membantu masyarakat mendapatkan perawatan dan tindakan bidang kedokteran gigi yang maksimal di sini. Baik, terima kasih dokter. Mungkin untuk kali ini sampai di sini dulu gitu ya, ya karena kalau membahas terkait penyakit gigi nggak ada habis-habisnya, banyak sekali ya. Jadi sahabat sehat RSUD Kraton nanti yang pingin tanya terkait masalah kesehatan gigi bisa itu komen di bawah ya di kolom komentar, bisa tanya nanti atau DM di IG ya di medsosnya RSUD Kraton, nanti akan coba kita jawab di lain waktu ya dok ya. Oke, kita akhiri dulu bincang sehat kita sampai di sini. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya Nuke Syafila juga bersama dokter Eriana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.